Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para penonton yang ada di rumah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditambahkan. Dan kalau kita kufur, maka sesungguhnya nikmat itu akan berubah menjadi nikmah ataupun petaka bagi kita. Pada video kali ini insya Allah kita akan membahas seputar puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada tentang permasalahan ini, maka kita bisa mengelompokkan puasa di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini menjadi 4 bagian. Yang pertama, puasa secara umum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian yang kedua, puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kemudian puasa di tanggal 10 Dzulhijjah dan puasa di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Insya Allah ini yang akan kita bahas. Dan pertama, puasa secara umum dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Sesungguhnya para ulama mensunahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Meskipun sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Meskipun dalil ini didhaifkan oleh para ulama, maka sesungguhnya ini bisa masuk pada keumuman beribadah dan beramal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada satu amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh yang dilakukan di hari-hari ini. Yang dimaksud adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, meskipun jihad fi sabilillah. Rasulullah menjawab, walal jihadu fi sabilillah, meskipun amalan itu berupa jihad fi sabilillah, tidak akan mampu menandingi kemuliaan dan keutamaan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun Rasulullah memberikan catatan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali ketika orang berjihad dengan diri dan hartanya, kemudian tidak ada yang kembali baik diri dan hartanya, maka amalan ini yang akan menandingi amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu puasa dari tanggal 1 sampai 9 ini juga disunnahkan, bisa dilaksanakan karena masuk dalam keumuman hadis yang sahih yang di mana kita dianjurkan untuk beramal soleh di bulan atau di hari-hari tersebut, dan puasa adalah bagian dari amal soleh dan juga ditambah dengan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang kedua, puasa tanggal 9 Dzulhijjah khusus, ya, puasa spesifik di tanggal 9 Dzulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maka ini ada hadis khusus dan amal dan balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita kenal dengan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Puasa di hari Arafah. "Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu." Puasa di hari Arafah, aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini bisa menggugurkan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa setahun sesudahnya. Jadi puasa Arafah ini spesifik untuk tanggal 9 Dzulhijjah, dia
memiliki pahala dan pahalanya luar biasa, menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun akan datang, dan berarti dia bisa menggugurkan dosa-dosa dia dilaksanakan selama 2 tahun. Ini bagi orang dengan catatan, ini bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Adapun orang yang tidak melaksanakan haji, maka tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa ini di luar dari orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian puasa yang ketiga, masih di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, jadi puasa tanggal 10 di hari raya, maka sesungguhnya ini haram hukumnya berpuasa di hari raya. Hari raya karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nahan Nabiyyu SAW an saumi yaumil fitri wan nahar. Rasulullah SAW melarang, dan an-nahyu yaqtadi at-tahrim. Sesungguhnya pelarangan itu berkonsekuensi pengharaman selama tidak ada hal yang memalingkan dari pengharaman itu ke mandub atau ke karaha ataupun hal yang lain. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk puasa di hari raya Idul Fitri dan hari kurban, yaitu hari raya di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan yang keempat adalah puasa di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari setelah Yaumun Nahar, hari raya, yaitu 11, 12, 13. Dan ini juga hukumnya haram. Hukumnya haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu 11, 12, 13, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari makan, hari minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ada riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani dari riwayat itu, riwayatnya Abi Daud, bahwa Abu Murrah Maula Ummu Hani, sesungguhnya dia masuk menemui Amr bin Al-As bersama Abdullah bin Amr. Kemudian Amr bin Al-As ini menyediakan makanan untuk mereka. Maka Abu Murrah ini mengatakan bahwa ini shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Maka Amr mengatakan, Qul hadhihi al-ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha. Makanlah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami atau kepada kita untuk berbuka dan tidak boleh berpuasa di situ. Wa yanhana an siyamiha, dan melarang kami untuk tidak boleh berpuasa. Dan Imam Malik mengatakan bahwa wahiya ayyamut tasyrik, dan itu adalah hari-hari tasyrik. Secara singkatnya, bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ditambah lagi dengan 11, 12, 13 ada 4 macam puasa, yang 2 disunnahkan dan 2 diharamkan. Yang pertama yang disunnahkan adalah puasa dari hari pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 yang disunahkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa dhaif. Meskipun dia dhaif, tapi dia sudah masuk dalam keumuman hadis yang sahih yang mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa dan amalan-amalan lain, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa di bulan di tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu dianjurkan dan pahalanya bisa menggugurkan dosa 2 tahun. Kemudian yang ketiga, puasa di hari raya, dan itu juga haram. Di hari kurban itu di hari raya tanggal 10 Dzulhijjah itu haram. Dan yang keempat adalah puasa ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13, dan puasa itu puasa terlarang dan hukumnya haram berpuasa di situ. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.